lihat deh. Ini ada berita di Instagram. Masa Doraemon bisa jalan coba? Apa iya mana? Iya ini. Mending kamu liatin berita yang aku punya nih. Beritanya tentang penyebab dan dampak kabut asap di Asia Tenggara. Nah, ini beritanya, kabut asap yang tebal dan pekat ini lagi-lagi menyelimuti Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi setiap tahun. Coba deh kamu lihat gambarnya. Sampai kayak gini nih. Emang beneran Indonesia? Iya nih, di beritanya kayak gini nih. Nggak tahu. Kamu kemana? Apa, Pit? Kita mau makan. Apa, Pit? Coba deh kalian kesini dulu. Sini. Apaan sih, Pit? Coba deh kamu lihat berita ini. Berita apa toh? Itu penyebab dan dampak kabut asap di Asia Tenggara. Mana, Chan? Lihat, Chan. Ini loh, dong. Oh iya nih. Ini dia bilang Indonesia ya? Iya. Coba lihat dong. Ini nih. Tuh. Wah ini. Nah, dia bilang sementara ini disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru di Indonesia. Wah, buka lahan baru lebih bakar hutan. Lalu bagaimana caranya kalau perusahaan buka lahan baru tapi tidak merusak lingkungan ya? Ini aku punya video bagus nih tentang untuk jawab pertanyaan itu. Coba lihat. Hai, kami dari Program Studi Akuntansi Unika Skio Pranoto. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi sosial dan lingkungan. Dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan Prodi Akuntansi Unika Skio Pranoto. Yang pertama, Bapak Profesor Andreas Lako yang telah mengajar di FEB Unika sejak 1994. Yang kedua, Bapak Ranto Sihombing, SE MSI CSRS. Di video ini adalah tugas akhir mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Video ini disusun oleh Lalu, apa itu akuntansi sosial dan lingkungan atau AKSOSLING? Akuntansi sosial dan lingkungan adalah sebuah proses yang mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan akibat dari kegiatan suatu bisnis. Nah, lalu CSR itu apa sih? CSR adalah singkatan dari Corporate Social and Responsibility alias tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial maksudnya apa ya? Kita mulai dari kata corporate atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan produksi baik barang maupun jasa. Tujuan pertama saat kita memiliki perusahaan tentunya harus memberikan profit dong. Yang kedua, dalam membuat usaha, produk kita harus dapat diterima oleh masyarakat ataupun people. Lalu yang ketiga, usaha harus memberikan dampak yang baik bagi lingkungan hidup atau planet bumi ini. Nah, inilah 3 aspek yang sering kita sebut three bottom line. 3 aspek ini adalah mata rantai yang saling menguntungkan atau life cycle. Inilah kunci dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Yang kedua, sosial, yaitu masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan atau stakeholder, yang mencakup karyawan dan keluarganya, pemasok, masyarakat, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Ketiga adalah responsibility, dalam bahasa Indonesia artinya tanggung jawab.
Di sini, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawabnya kepada sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas yang telah dilakukannya. Jadi, CSR adalah tanggung jawab perusahaan akibat dampak kegiatan usahanya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. CSR adalah suatu konsep yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. CSR menurut Trinidad and Tobago Bureau of Standard atau TTBS sebagai komitmen suatu usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa setiap perseroan atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR memang tidak memberikan profit perusahaan dalam jangka pendek, tetapi CSR dapat memberikan keuntungan di masa datang. Oleh karena itu, hasil akhir dari strategi CSR akan menjadi investasi penting bagi perusahaan. CSR memiliki tujuan dan manfaat loh bagi suatu perusahaan. Tujuan program CSR adalah yang pertama, mengurangi resiko perusahaan terhadap korupsi dan kerugian. Lalu, yang kedua, berkontribusi di dalam pembangunan lingkungan, masyarakat, dan sekitar. Manfaat program CSR ada dua, yaitu bagi masyarakat dan bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi masyarakat yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian. Kedua, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. CSR bagi perusahaan apa ya? Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Kedua adalah dapat mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Ketiga adalah dapat memperkuat brand merek di mata perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan inovasi bagi suatu perusahaan. Lalu, sejak kapan CSR diterapkan di Indonesia? CSR di Indonesia bermulai saat terjadi krisis lingkungan di Indonesia tahun 1990. Krisis lingkungan yang terjadi adalah yang pertama, kebakaran hutan. Kedua, polusi yang ditimbulkan dari asap pabrik. Dan yang ketiga adalah polusi air yang disebabkan karena sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Lalu, apakah benar akuntan penyebab krisis lingkungan tersebut? Tugas akuntan adalah menyajikan informasi keuangan kepada para pemakai, sedangkan informasi sosial dan lingkungan diabaikan dalam proses akuntansi. Penyebab utama dari krisis lingkungan sendiri adalah karena keserakahan dan ketamakan perusahaan untuk memperoleh profit setinggi-tingginya. Dari penyebab itulah, akuntansi diminta untuk bertanggung jawab atas krisis lingkungan tersebut dan diminta untuk memberikan solusi untuk perbaikan lingkungan. Meningkatnya eskalasi kerusakan lingkungan yang pertama adalah kerusakan lingkungan, dan yang kedua adalah pemanasan global. Rio de Janeiro menyepakati untuk memberikan agenda green economy sebagai solusi untuk mengurangi krisis lingkungan yang terjadi. Lalu, apa itu green economy? Green economy adalah suatu solusi yang digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, serta dapat mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Lalu, bagaimana cara mendukung green economy? Kita bisa melakukannya dengan melakukan green business. Apa sih green business itu sendiri? Green business merupakan bisnis yang menganjurkan bahwa dalam berbisnis untuk meraup laba atau profit, bertanggung jawab melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini merupakan grafik dari Sustainability Reporting di Indonesia, yang setiap tahunnya semakin meningkat. CSR yang ideal menurut Atkins tahun 2006, yaitu yang pertama, transparan dalam keuangan. Yang kedua, produk yang dihasilkan harus berkualitas. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Contoh perusahaan yang menerapkan CSR. Kelompok kami mengambil contoh perusahaan yaitu PT Antam. PT Antam memiliki visi dan misi. Yang pertama,
bervisi menjadi perusahaan pertambangan dengan kinerja CSR kelas dunia. Dan misinya, yang pertama, membangun dan menerapkan CSR tingkat dunia. Kedua, menciptakan dan memberikan nilai tambah. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai CSR yang diterapkan oleh PT Antam yang pertama adalah respect, harmoni, dan sustainability. Kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh PT Antam adalah yang pertama, terhadap pembangunan. PT Antam melakukan pembangunan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kualitas pendidikan suku Bajo. Yang kedua, PT Antam juga melakukan pembangunan bandara untuk perekonomian. Kemudian CSR terhadap lingkungan. PT Antam melakukan program penanaman pohon seluas 5.000 hektar sebagai wujud partisipasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis di daerah aliran Sungai Kapuas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yang pertama, CSR memang tidak memberikan profit jangka pendek, tetapi CSR menjadi investasi masa depan. Yang kedua, benefit membawa dampak positif terhadap lingkungan sosial dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Investor akan meningkat sehingga mendapatkan berkah melimpah bagi perusahaan. Sampai jumpa, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah! Jadi, perusahaan itu tidak hanya memikirkan profit saja, Tapi juga harus mementingkan planet. Juga jangan lupa memperhatikan people. jadi kita harus memasukkan 3 aspek tersebut atau kita kenal 3 bottom line. Tapi yang harus diingat juga, CSR tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, melainkan keuntungan jangka panjang. Betul tuh. Sekian video dari kami. Jangan lupa subscribe, Like! dan komen. Bye.